Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan video kali ini saya akan menerangkan tentang pembahasan mata pelajaran farmakognosi. Anak perlu saya sampaikan, untuk pelajaran farmakognosi ini sudah menginjak ke bab 3, pertemuan yang ketiga mengenai simplisia. Yang sebelumnya tentang budidaya tanaman obat, yang sebelumnya lagi bab pertama mengenai pengenalan farmakognosi dan simplisia. Anak-anak perlu saya sampaikan, untuk simplisia ini ada kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut: menerapkan pengelolaan simplisia, melakukan pengolahan simplisia. Berikutnya pengolahan simplisia. Definisi simplisia yaitu bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Jadi anak-anak, kalau kamu lihat ibu kalian di dapur ada banyak bumbu yang ada di dapur ibu, itu namanya simplisia. Belum diolah apapun, ada temulawak, ada kencur, ada lengkuas, ada temu kunci yang untuk bahan itu namanya yang di situ di dapur ibu itu namanya simplisia, karena kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Nah, itu namanya, kalau sudah menginjak dikeringkan baru simplisia. Biasanya ibu kalau tentunya yang dimaksud simplisia ya dirawat ya anak-anak ya. Kalau dapur ibu ya namanya bumbu dapur. Berikutnya macam-macam pengolahan simplisia. Ini ada beberapa macam simplisia. Tadi definisinya, sekarang ada nabati, dari bahan tumbuhan. Semua yang ada di tumbuhan apa disebut nabati. Sedangkan yang hewan, ini berasal dari hewan, misalnya lebah madu, ikan hiu, diambil ikan kod misalkan, lalu kutuk. Lalu yang terakhir yang populer saat ini adalah dari kukumber, dari ubur-ubur atau hewan-hewan laut. Yang paling terakhir nih mineral, misalkan sulfur, bisa digunakan sabun sulfur, zat besi untuk pertambahan nambah darah yang produknya sangobion. Berikutnya pengolahan simplisia. Pengolahan simplisia tahapannya ya anak, tahapan pengolahan simplisia. Pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku dikumpulkan dulu, diolah, diteliti. Bagus enggak benihnya, bagus enggak nanti hasilnya, itu dikumpulkan dulu bahan baku, disisir mana yang paling bagus dan yang harus dibuang. Berikutnya disortasi basah, lalu dicuci hingga dikeringkan. Sortasi kering mencegah terjadinya masuknya benda asing. Setelah melewati benda asing hingga betul-betul simplisia steril, baru diawetkan, dimurnikan, penyimpanan, dikemas wadah dan dilabeli sebagai tanda penyimpanan. Berikutnya pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku ini tahapan yang tadi dikatakan, memang ada beberapa tahapan, ini salah satunya. Pengumpulan bahan baku, apa aja yang diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku? 1. Kadar senyawa aktif, bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, ini dicatat anak-anak, bagian tanaman saat panen, waktu panen, lingkungan tempat tumbuh, ini dicatat. Begitu kamu menerima bahan itu dari para pengepul atau kamu teliti sendiri, kamu ambil simplisia yang baik, lalu dilihat kadar senyawa aktifnya, dicatat, meliputi apa aja bagian tanamannya. Misalnya daun, umur tanaman berapa, bagian tanaman saat panen apa, waktu panen, dan ini dicatat semua. Berikutnya, untuk langkah berikutnya, sortasi basah, bertujuan memisahkan bahan-bahan asing itu benda bakteri, anak makhluk hidup lain, atau bisa juga
parasit ya, yang tidak berguna atau berbahaya dalam pembuatan simplisia. Segera dilakukan hingga selesai dipanen. Bahan yang mati, tumbuh lumut ataupun tumbuh jamur, segera dipisahkan yang dimungkinkan mencermati bahan hasil panen. Berikutnya, pencucian. Tujuan menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang menempel pada bahan. Pencucian harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam simplisia. Kalau ini kelamaan, zat aktif akan menjadikan terutama perubahan warnanya, ini harus diperhatikan. Pengeringan, untuk pengeringan yang perlu diperhatikan, mengeringkan kadar air. Jadi kadar air diserap sebanyak mungkin untuk menghindari pertumbuhan jamur. Dengan adanya pengeringan menjamin dalam bentuk penyimpanan agar lebih baik. Dalam proses pengeringan mencegah pertumbuhan jamur. Jamurnya kalau di tempat lembab merajalela, lalu mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis ini perubahan kimia, sehingga dapat menurunkan mutu. Misalnya terjadinya pertumbuhan jamur mengakibatkan simplisia menjadi rusak. Berikutnya, sortasi kering. Sortasi kering setelah mengalami tahap terakhir adalah bertujuan untuk memisahkan benda asing seperti bahan-bahan yang tidak diinginkan dan pengaturan lain yang masih ada dan menempel, biasanya terutama pasir. Berikutnya, benda asing. Simplisia nabati dan hewani dilarang mengandung organisme patogen. Organisme patogen adalah organisme yang dapat menimbulkan suatu penyakit, bebas dari cemaran mikroorganisme, bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lain, serangga, binatang lain, kotoran hewan. Ini apalagi ini harus betul-betul harus disisihkan, harus betul-betul sebersih mungkin. Simplisia dilarang menyimpang dari bau dan warna. Misalkan temulawak harus betul-betul berbau khas temulawak. Warnanya juga kuning. Kalau warna sudah berubah dan bau khasnya hilang, itu berarti kamu tidak dinyatakan sebagai simplisia. Berarti simplisia tersebut dinyatakan mengalami kerusakan. Nah, ini diawetkan. Ini kalau diawetkan biasanya disimpan dalam laboratorium, namanya disimplisiakan. Nanti obat itu akan di laboratorium disimpan untuk disebut dengan simplisia nabati apa aja. Simplisia hewan apa jenis itu ada nanti. Simplisia harus terhindar dari serangga atau mikroba. Dengan penambahan kloroform, ether tidak meninggalkan sisa yang membahayakan kesehatan. Penyemprotannya maksudnya, kalau dengan kloroform serangganya memang mati tapi tidak meninggalkan sisa. Misalnya kamu sudah melihara simplisia, dilihat temannya simplisia atau dilihat oleh pengunjung karena pameran simplisia, begitu mencium bau itu pengunjung semaput karena tercium bau klorin. Ini berarti tidak bagus. Simplisia dinyatakan mengandung zat-zat yang tidak menyehatkan, mengandung zat-zat yang reaktif terhadap kesehatan pengunjungnya. Berikutnya, kemurnian simplisia diperdagangkan. Ini untuk biasanya, ini kalau simplisia ini maksudnya ya kalau pengen beli banyak serbuk simplisia untuk jamu, itu betul-betul biasanya harus steril, bebas mikroskopis, diteliti ya dengan kategori monografi, petunjuk indahnya, mutu dan kemurniannya. Berikutnya, pengemasan dan penyimpanan. Setelah melewati masa-masa yang tadi itu, yang paling utama juga dikemas yang rapi. Pengemasan tidak rusak atau berubah warna, berubah mutu, terutama faktor baik dari dalam maupun dari luar. Simplisia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi di almari yang dengan suhu kamar. Wadah ini ditempatkan dalam wadah tertentu. Ada dua wadah: primer tempat penyimpanan artikel dan dapat